warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everybody? Good morning. I hope all of you fine today. So we can learn together again in this new material again in this new semester. Today we would like to learn about if clause with imperative or suggestion. Now, but before we continue, what is clause? We would like to learn or to know the purpose of this lesson. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menirukan beberapa contoh interaksi pengandaian diikuti oleh perintah atau saran. Nah, jadi imperatif itu perintah dan suggestion itu adalah saran yang diperagakan dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Mengidentifikasi ungkapan pengandaian dengan saran dari contoh-contoh yang ada dilihat dari isi dan cara pengungkapannya. Mengidentifikasi fungsi sosial atau struktur teks, unsur kebahasaan yang digunakan dalam interaksi yang dipelajari. Melakukan tindakan komunikatif terkait pengandaian. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa memahami materi-materi yang telah saya berikan. Baik, kali ini kita akan discuss about the use of if clause yang diikuti oleh imperatif atau suggestion. Imperatif itu perintah dan suggestion itu adalah saran. Sebelum kita melangkah jauh, di dalam bahasa Inggris, clause satu kelompok dengan sentence dan phrase. Ketiganya sama-sama gabungan dari beberapa kata, akan tetapi sifat dan kegunaannya berbeda-beda. Clause adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predicate, akan tetapi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pelengkap jadi kalimat dari kalimat yang lainnya. Jika sentence atau kalimat bisa berdiri sendiri tanpa ditambahi imbuhan apa-apa, tidak semua clause bisa berdiri sendiri. Nah, sekarang secara garis besarnya clause terdiri dari dua jenis, yaitu main clause dan subordinate clause. Kita lanjut ya. Nah, contoh dalam kalimat di sini ada if clause dan ada a suggestion. Jadi itu dulu yang kita pakai ya. Nah, if clause di sini adalah sebagai main clause-nya dan a suggestion itu adalah subordinate clause-nya. Sebagaimana tadi saya jelaskan, if clause itu ada dua ya, ada yang main clause dan ada subordinate clause-nya. Nah, contohnya di sini ada dua, ada if you want to be a medical doctor, you have to prepare it from now on. Jika kamu ingin menjadi dokter medis, kamu harus menyiapkannya dari sekarang. Jadi kita berbicara tentang pengandaian. Yang selanjutnya, if you want to go to the USA, jika kamu ingin pergi ke Amerika Serikat, you should save money. Kamu harus menabung, menyimpan uang ya, agar bisa pergi ke USA. Jadi kita berandai-andai nih. Nah, berikut ini contoh clause yang kedua. If clause yang kedua adalah menggunakan tambahan an imperative. If you want to be the head of IPM, jika kamu ingin menjadi ketua OSIS, offer a good program to improve the school environment. Tawarkanlah program yang bagus untuk meningkatkan lingkungan sekolah.
Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi ada tambahan if clause plus suggestion. Kalau yang ini if clause plus an imperative. Ini perintah, dan yang tadi adalah saran. Nah, ini adalah definisi dari if clause atau pengertiannya. Kalimat pengandaian tergolong dalam kalimat majemuk. Yang saya katakan tadi, clause, prasa ya. Karena kalimatnya terdiri dari dua klausa atau lebih, di mana antara satu klausa dengan klausa lainnya dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Kalimat pengandaian kerap kali disebut dengan kalimat bersyarat karena diekspresikan dengan ungkapan-ungkapan, yaitu seperti bila, jika, kalau, apabila, seandainya, dan sebagainya. Kalimat pengandaian sering juga disebut dengan kalimat bersyarat karena diekspresikan dengan ungkapan-ungkapan seperti bila, jika, kalau, apabila, seandainya, dan sebagainya. Kalimat pengandaian merupakan suatu kalimat yang informasinya mengandung makna pengandaian. Nah, setelah mempelajari definisinya, sekarang jenis-jenis dari if clause sendiri. Yang pertama adalah kalimat pengandaian dilakukan di masa yang akan datang. Kalimat pengandaian yang menyatakan ungkapan tentang sesuatu yang belum terjadi dan akan dipenuhi atau dilakukan di masa yang akan datang. Nah, contohnya, mudah-mudahan hari ini tidak turun hujan, supaya saya bisa pergi bersama teman-teman. Jika saya punya uang, suatu saat nanti saya akan dapat membahagiakan kedua orang tuaku. Yang ketiga, apabila ayah sudah pulang, tolong berikan surat ini padanya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat pengandaian. Nah, yang kedua, kalimat pengandaian yang tidak bisa dilakukan karena termasuk hal yang mustahil. Mustahil berarti tidak bisa dikerjakan ya. Contohnya, andai saya seekor burung, saya akan terbang mengelilingi dunia. Nah, kenyataannya kita tidak mungkin menjadi burung. Begitu maksudnya, mustahil ya. Kalimat pengandaian yang menyatakan tentang sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi karena sudah terjadi, atau sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan karena termasuk hal yang mustahil. Nah, ini contohnya. Kalau saya jadi ibu, pasti semua orang akan menghormati saya. Yang kedua, andaikan ayah belum pergi, pasti kami tidak akan seperti ini. Yang ketiga, kamu pasti akan sukses kalau saja waktu kecil rajin belajar. Nah, berarti semua kalimat yang ada di sini adalah sesuatu yang mustahil. Okay, I think that's all for today. For your assessment, untuk tugas Anda, dari contoh-contoh yang tadi sudah diberikan yang dalam bahasa Indonesia itu, silahkan diartikan atau ditranslate dalam bahasa Inggris. Jadi for all of the example there are 6 sentences. Jadi ada 6 contoh yang tadi sudah saya berikan. Silahkan ditranslate dan tugasnya dikirim sesuai petunjuk yang telah saya berikan di grup WhatsApp. Okay? Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next meeting. Bye-bye.